Masih ada sakit? Tidak ada. Oke. Jadi hari ini nanti saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi digital. Nanti kaitannya dengan uang dan digitalisasi uang. Jadi, uang dan lembaga keuangan uang itu apa toh? Ada yang tahu? Belum tahu. Uang itu yang biasanya sampai bawa tiap hari itu, baik uang koin ataupun uang kertas. Uang itu merupakan alat pembayaran yang sah yang berlaku di Indonesia. Dan kalau lembaga keuangan, nah lembaga keuangan itu dibagi jadi dua. Ada lembaga keuangan dan lembaga keuangan, lembaga non keuangan. Non keuangan. Oke. Sebelum ke sini kita ke uang. Uang itu dibagi berdasarkan bentuk. Bentuknya ada uang giral dan ada uang katal. Uang giral itu adalah uang yang berupa simpan di bank, dapat digunakan sebagai pembayaran yang sah, transfer, cek atau biliar giro. Contohnya seperti ini. Ini yang atas ini biliar giro, yang bawah ini cek. Sudah pernah tahu fisiknya? Belum pernah. Kalau yang ini uang koin khusus yang diterbitkan Bank Indonesia. Ini dari emas dan perak. Nah, bedanya apa? Kalau cek dan biliar giro, kalau biliar giro itu tidak bisa ditarik tunai. Jadi misalkan saya ngasihkan biliar giro ke Mbak ini. Jadi uangnya itu dipindah dari rekening saya ke rekening mbaknya itu. Gitu ya. Kalau cek itu bisa ditunaikan. Sama tak kasih cek gede-gede, tak kasih mbaknya, pergi ke bank, uangnya cair. Paham bedanya? Jadi kalau biliar giro itu hanya transfer antar bank, kalau cek itu bisa ditunaikan, ditarik tunai. Kemudian ada uang fisik dan uang elektronik. Kalau uang fisik sudah jelas toh, ada uang kertas, ada uang logam. Kalau uang elektronik apa contohnya? Bentol? Elektronik coba. Biasanya sering belanja itu loh, belanja. Wallet. Nah, itu wallet. Wallet. Ada yang punya? Oh, belum punya. Ada yang punya aplikasi Dana. Ada yang punya? Shopee. Punya? Shopee Pay. Oh, ada. Oppo. Nah, itu termasuk. Pay. Jadi uang elektronik itu ada GoPay, ePay, OVO, Dana, Bizi, e-money, Flash, Link aja, Tepes, banyak lain sebagainya. Itu uang elektronik. Nah ini ada lagi, ada uang rupiah. Ada yang tahu uang rupiah dan uang elektronik? Apa bedanya? Kalau uang elektronik itu kita harus TF dulu toh, kita ngisi dulu ke saldo GoPay misalkan, itu baru bisa dipakai.
ini melibatkan pihak ketiga, jadi perusahaan lain, jadi nggak langsung ke banknya. Kalau uang apa ini, uang rupiah digital, ya bentuknya rupiah itu digital itu bentuknya digital. Itu ya, jadi beda. Jadi kalau uang elektronik itu GoPay, Shopee, e-money, cara ngisinya harus diisi dulu baru bisa dipakai. Kalau uang rupiah jadi dua, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Nah, lembaga keuangan itu apa? Lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat. Kalau bank itu apa? Bank itu lembaga yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya dalam bentuk lain dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan bank ini ada bank sentral. Apa itu bank sentral? BI. Ada yang tahu BI itu apa? Bank Indonesia. Kalau diri udah tahu? Tanya di mana? Tahu? Jalan Johor, perapatan. Itu lurus kanan jalan. Gedungnya menghadap ke selatan. Terus ada bank umum. Bank umum itu seperti apa? Belum tahu? BCA, BRI, BNI, Mandiri, Danamon. Nah, masuk bank umum. Terus ada BPR. BPR tahu? Tahu betul? Bank Perkreditan Rakyat. Terus dari ini itu apa bedanya? Kalau bank sentral itu fungsinya mengatur keseluruhan, tapi dia tidak bisa buat rekening. Nah, kalau bank umum ini karena bisa nabung, bisa investasi, bisa mengajukan pinjaman modal, dan itu skalanya besar. Kalau BPR ini hanya skalanya kecil atau mikro, bedanya seperti itu. Nah, kemudian lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank itu ada asuransi, leasing, dana pensiun, pegadaian, dan lain-lain. Asuransi sudah tahu? Asuransi itu contohnya apa? Asuransi itu sama di BI. Bapak itu juga punya ini. Biasanya apa ini? apa tadi? BPJS. Apa? BPJS. Produknya BPJS. Ada lagi selain ini? Ada ini produknya ya, Prudential, Manulife, terus Prudential itu yang itu loh, Mas, yang ada di TV biasanya, always listening, always understanding. Kalau kamu pernah nonton TV, kemudian ada iklan itu adalah perusahaan asuransi. Prudential. Terus kemudian ada Bumi Putra di Kediri, Bumi Putra, dan lain sebagainya. Kalau leasing, kalau asuransi terkait jaminan ya, penjaminan. Jadi misalkan sampai sakit, biaya itu di cover. Bisa asuransi kematian, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, kalau leasing ini contohnya Adira, tahu? Adira Finance. Biasanya orang-orang beli motor, kredit, tidak hanya motor sih, motor, mobil, laptop, HP, itu biasanya bisa lewat leasing. Yang ada di Burah? Iya. Benar ya? Yang ada di Burah itu ya? Itu masuk leasing. Nah,
biasanya ini kerjasamanya sama bank. Jadi misalkan sampai mau beli motor lewat bank BRI, saya mau beli ini kendaraan trager, saya nyangkut itu kayak punya SMP itu. Nah itu bisa nanti cuma ke bank, dari banknya diarahkan ke leasing. Terus kemudian dana pensiun. Dana pensiun, ada yang tahu? Bentar lagi. Dana pensiun itu hubungannya dengan uang iuran ketika orang bekerja itu. Istilah PNS itu ada taspen. Tahu taspen? Nah, itu. Terus ada pegadaian. Sudah tahu pegadaian? Oh iya, ada lagi pasar modal. Pasar modal itu hubungannya dengan bursa efek. Bursa efek atau BI. Bursa efek itu lembaga yang menangani tentang saham-saham, misalkan kayak Gudang Garam, sekarang pabrik rokok Sampurna, itu kan salah satu modalnya dari saham. Nah saham itu dijual per lembar. Jadi kalau sampai aku mau investasi beli saham, nanti belinya itu di bursa efek BI. Nah investasi itu seperti apa sih, bisa diberikan? Oh iya, investasi itu begini. Ini pabrik rokok Gudang Garam. Oke. Ini bursa efek Indonesia. Yang ini saya itu perorangan. Saya gak pengen kerja, aku pengen tunggu tapi lebih duit. Saya punya uang 1M, mau tak investasikan. Tak taruh aku mau investasi di Gudang Garam, kerja Gudang Garam itu lagi dhuwur. Tak taruh aku mau investasi di Gudang Garam, kerja Gudang Garam itu lagi dhuwur. Lewat mana? Apakah saya harus langsung ke sini? Bisa langsung ke sini. Tapi umumnya tidak langsung ke sini, tapi lewat aku beli saham, lewatnya ke sini, ke BI. Berapa lembar? Nah, jadi saham itu belinya per lembar, misalkan 100 lembar, misalkan harganya per lembar itu 10.000. Jadi kalau 100 lembar ya 10.000 kali 100 lembar. Nanti beli ke sini, set, dokumennya dibawa ke sini, set. Kita gerek-gerek selesai. Nah setiap akhir periode itu kan ada perhitungan modal. Anda dapat modal setiap rapat RUPS, rapat umum pemegang saham itu saya dapat bagi hasil dari modal. Jadi investasi itu menanamkan uang kita atau modal kita ke suatu perusahaan yang maksud mendapatkan keuntungan. Itu ya. Jadi duitnya sampean diseleh nih gini Gudang Garam dan sampean nanti balik modal lagi dengan cara membeli saham. Saham itu rupanya seperti apa sih mereka? Saham itu berupa lembaran. Seperti apa? Oh tidak. Saham itu wujud konkret sahnya itu berupa lembaran. Jadi kayak gini. Lembaran lagi. Nanti beli itu ya berupa lembaran, tapi yang nggak pegang, yang pegang perusahaannya. Cuma di situnya kan ada atas nama milikmu. Jadi saham itu berupa lembaran dan harganya bukan per lembar dan bisa kamu jual. Jadi misalkan kamu beli oleh ini kan direct nama saya taruh di sini. Ternyata pas akhir tahun harganya itu anjlok, turun harganya. Terus tak jual, tak jual lagi di sini. Terus uangnya balik ke saya lagi. Ternyata bulan depannya lagi naik lagi, tak beli lagi gitu naik. Jadi intinya mau jual operasi, ini bukti kepemilikan modal sama ya saham.
gitu ya. Nah, kalau ada lagi bersama koperasi saja, mohon maaf Pak, koperasi itu termasuk juga lembaga keuangan non-bank. Kami bisa nanam modal di sini. Misalkan kalau di di saham tadi itu kan nggak harus jadi anggota, tapi beli dulu sahamnya. Nah kalau koperasi ini harus jadi anggota di daftar. Nah di Indonesia kan ada toh, sama mau tanam modal. Jadi daftar dulu jadi anggota, ke Indonesia, bayar iuran setiap bulan, setahun. Sama ternyata masih punya uang banyak. Nah dimasukkan ke sini ke manajernya. Ini saya punya uang sekian, tak buat modal di koperasi, biasa dapat untung. Terus gitu aja. Nanti perhitungannya ketika rapat SHU itu apa? Sisa hasil usaha. Misalkan pada waktu SHU-an untungnya koperasi itu 10% dari laba. Biasanya dipecah lagi, sekian persen untuk simpanan terpimpin, sekian persen untuk simpanan wajib, sekian persen untuk modal. Biasa, misalkan modal itu 50%, itu sampai 15% misalkan. Sampai tapi nanam modal di koperasi misalkan 10 juta, berarti 15% dikali 10 juta, dan itulah uang yang sama akan terima ketika SHU-an. Dan ini nominalnya bisa naik turun tergantung kebijakan koperasi. Ada yang ditanyakan? Sudah paham apa itu bank? Apa itu lembaga keuangan non-bank? Sampun? Oke, kalau begitu saya yang tanya, gitu. Ini pertanyaan yang paling biasa. Saya pengen tahu bank apa saja yang ada di lingkup keluargamu. ATM yang sering dipakai oleh keluarga. Siapa? Ya Mbak Kalisa. BTPN. Ya, ada BTPN. Ada lagi? BTPN. Nah tadi BTPN itu termasuk lembaga keuangan bank apa non-bank? Terus kan, kenapa? Biasanya itu kalau ditanya B pasti bank, tabungan pembangunan nasional ya tidak salah. Iya. Singkatan dari BSI. BSI. Bank Syariah Indonesia. Ada yang tahu sejarahnya BSI itu seperti apa Bu? Yuk, nggak tahu. Jadi BSI itu masuk ke lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan tadi ada bank. Bank umum itu dibagi menjadi dua. Bank konven sama bank syariah. Biasanya saya berinya beda-beda syariah itu, bank syariah. Mandiri syariah, BSI syariah. Ada yang enggak? Muamalah. Itu bank pertama syariah di Indonesia. Oh iya. Itu ya. Saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa searching, browsing, baca perpustakaan dan sebagainya. Oke. Saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.